Pengertian populasi. Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Atau dengan kata lain, populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Objek penelitian dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya. Contoh suatu populasi yaitu populasi mahasiswa Universitas Padjadjaran, populasi mahasiswa Fakultas Pertanian, populasi mahasiswa Agroteknologi, Faperta Unpad. Apabila kita perhatikan contoh populasi di atas, pengertian populasi di sana bersifat relatif. Pendefinisiannya tergantung dari si peneliti, apakah dia ingin mengetahui populasi mahasiswa Unpad secara keseluruhan ataukah hanya tertarik pada populasi mahasiswa agroteknologi angkatan 2009 saja. Kita harus hati-hati dalam mendefinisikan suatu populasi. Populasi harus didefinisikan dengan jelas dan tepat. Misalnya, kita ingin mengetahui rata-rata nilai IPK mahasiswa Unpad, berarti parameter atau ciri yang ingin diketahui adalah rata-rata nilai IPK mahasiswa dan objek yang ditelitinya adalah mahasiswa Unpad. Jika kita merumuskan populasi seperti ini, rumusannya sudah jelas, tapi belum tepat. Jelas maksudnya, parameter yang ingin diteliti sudah jelas, yaitu nilai IPK mahasiswa Unpad dan bukan parameter lain. Populasinya hanya mahasiswa Unpad, bukan nilai IPK mahasiswa dari universitas lain. Belum tepat maksudnya apabila kita berbicara tentang mahasiswa Unpad, cakupannya cukup luas. Apakah kita akan mendata nilai IPK semua mahasiswa Unpad dari semua angkatan, baik yang masih aktif, non-aktif, meninggal, DO, maupun yang sudah lulus? Dengan demikian, batasan ruang lingkup dari populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas dan tepat, karena semua kesimpulan yang nantinya akan diperoleh dari hasil penarikan contoh hanya berlaku untuk populasi yang dimaksud, bukan untuk populasi yang berada di luar batasan ruang lingkup yang diberikan. Populasi berdasarkan keadaannya. Yang pertama, populasi homogen. Populasi dikatakan homogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif seragam satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan di bidang eksakta, misalnya air, larutan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu populasi heterogen. Populasi dikatakan heterogen apabila unsur-unsur dari populasi yang diteliti memiliki sifat-sifat yang relatif berbeda satu sama lainnya. Karakteristik seperti ini banyak ditemukan dalam penelitian sosial dan perilaku yang objeknya manusia atau gejala-gejala kehidupan manusia yang bersifat unik dan kompleks. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Seorang peneliti jarang mengamati keseluruhan populasi karena dua alasan, yaitu biaya terlalu tinggi dan populasi bersifat dinamis. Dinamis maksudnya yaitu unsur-unsur populasi bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Dan yang selanjutnya itu ada 3 keuntungan utama pengambilan sampel. Yang pertama yaitu biaya lebih rendah, yang kedua pengumpulan data lebih cepat, dan hal ini mungkin untuk memastikan keseragaman dan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data karena kumpulan data lebih kecil. Dalam proses pemilihan sampel ada 2 faktor penentu, yaitu yang pertama ada atau tidak adanya faktor pengacakan, dan yang kedua itu adanya peran orang yang memilih atau mengambil sampel tersebut. Pada proses pengambilan sampel dengan menggunakan faktor pengacakan, di dalamnya termasuk unsur-unsur peluang, sedangkan peran dari orang pemilih sampel dapat bersifat objektif dan pula bersifat subjektif. Teknik pengambilan sampel merupakan tujuan dari pengambilan sampel dalam suatu penelitian, yaitu untuk menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu. Namun, karena cara pengambilan sampel itu sangat banyak macamnya, maka teknik
yang akan digunakan harus ditentukan terlebih dahulu berdasarkan dengan tujuan penelitian dan kondisi dari populasi. Misalnya seperti luas, sebaran, dan lain sebagainya. Secara umum, teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu yang pertama acak atau random sampling dan juga tanpa diacak non-random sampling. Probability sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan secara random atau acak. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel ini, maka semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel dari suatu penelitian. Secara umum, metode ini masih terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang A, simple random sampling. Simple random sampling adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk menjadi sebuah sampel penelitian. Cara pengambilan dengan metode ini yaitu menggunakan nomor undian. B, yaitu systematic random sampling. Metode systematic random sampling ini menggunakan data interval di dalam memilih sampel penelitian yang akan digunakan. Misalnya, di dalam suatu penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya adalah 100 dibanding 10 sama dengan 10. C, yaitu stratified random sampling. Metode ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dengan berdasarkan pada tingkatan tertentu. Misalnya, seperti melakukan penelitian mengenai motivasi kerja pada manajer tingkat atas, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat bawah. Proses pengecekan tersebut harus diambil dari masing-masing kelompok. Yang D, yaitu cluster random sampling. Metode ini adalah salah satu teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel secara berkelompok. Pengambilan sampel dari jenis ini dilakukan berdasarkan dengan kelompok atau area tertentu. Tujuan dari penggunaan metode ini yaitu untuk melakukan penelitian mengenai suatu hal terhadap bagian-bagian yang berbeda di dalam sebuah instansi. Yang E, yaitu multi-stack sampling. Multi-stack sampling ini merupakan kombinasi dari teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak bertingkat. Pertama, populasi akan dibagi ke dalam beberapa klaster. Nah, klaster tersebutlah yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam strata berdasarkan dengan persamaannya. Sebelumnya, Anissa telah mengenalkan tentang teknik pengambilan sampel yang pertama, yaitu probability sampling yang artinya random atau acak. Maka saya akan mengenalkan tentang teknik pengambilan sampel yang kedua, yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh seorang peneliti atau berdasarkan hasil dari pertimbangan para pakar. Dalam pengambilan sampel secara non-probability sampling memiliki banyak jenis cara pengambilannya. Yang pertama yaitu convenience sampling. Convenience sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang sangat mudah karena pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan ketersediaan partisipan yang mau terlibat dalam sebuah penelitian. Banyak sekali peneliti yang menggunakan teknik ini karena biaya yang murah, pelaksanaannya yang mudah, dan tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua yaitu kuota sampling. Jika teman-teman atau seorang peneliti ingin menggunakan teknik ini, maka peneliti harus menerapkan standar sebelumnya, sehingga seorang peneliti bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasinya. Yang ketiga yaitu purposive sampling. Dalam teknik ini, peneliti dapat memilih siapa yang sebaiknya berpartisipasi dalam sebuah penelitian. Pemilihan subjeknya dapat dilakukan secara tersirat yang diambil dari populasi tersebut. Teknik ini umumnya digunakan oleh media yang ingin mengetahui dari publik mengenai suatu hal, dan kemudian media memilih subjek yang dapat mewakili publik.
Teknik ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu waktu dan biaya yang lebih efektif, sedangkan kelemahannya ketika memilih subjek yang salah. Yang keempat yaitu snowball sampling. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang juga sering digunakan oleh seorang peneliti ketika populasi penelitian sangat sulit ditemukan atau langka. Oleh karena itu, pengambilan sampel juga akan sangat sulit dilakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan pada saat pengambilan sampel adalah hanya dengan memilih satu dari populasi. Setelah kami kenalkan panjang lebar mengenai teknik pengambilan sampel, pasti teman-teman bertanya-tanya, sebenarnya sampel yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian itu harus seberapa banyak sih? Sampel yang terlalu sedikit tidak akan mampu menggambarkan pada populasi yang sesungguhnya. Kebalikannya, apabila sampelnya terlalu banyak, maka akan mengakibatkan pemborosan biaya pada saat penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel menggunakan metode Slovin. Ini adalah rumus metode Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per dalam kurung 1 plus N besar E kuadrat, di mana N kecil adalah jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah batas toleransi kesalahan. Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 5% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Penelitian dengan batas kesalahan 2% memiliki tingkat akurasi 98%. Dengan jumlah populasi yang sama, semakin kecil toleransi kesalahan, maka semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Sebuah perusahaan memiliki 1000 karyawan dan akan dilakukan survei dengan mengambil sampel. Berapa sampel yang dibutuhkan apabila batas toleransi kesalahan 5%? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. N besar atau jumlah populasinya adalah 1000 karyawan. Batas toleransinya yaitu 5%. Kita menggunakan rumus metode Slovin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Lalu kita dalam kurungkan. Nah, 5% ini kita ubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,05. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam rumus. Sama dengan 1000 per 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Di dalam kurungkan, dan hasilnya adalah 285,71 dan dibulatkan menjadi 286. Jadi, sampel yang dibutuhkan dari 1000 karyawan adalah 286 karyawan. Selanjutnya adalah pengertian parameter statistik. Parameter adalah istilah yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi, seperti mean atau rata-rata, standar deviasi atau simpangan baku, dan koefisien korelasi. Ketiga bahasan ini akan selalu muncul ketika membicarakan populasi. Perlu diketahui, nilai parameter tidak pernah diketahui nilainya, sehingga perlu dihipotesiskan dan diuji menggunakan data sampel. Itulah tadi semua penjelasan dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.